Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, pada video kali ini seperti udah kalian lihat di judul dan juga thumbnail, aku bakal nge-sharing atau ngeceritain sesuatu yang agak berbeda dari video-video sebelumnya. Jadi kan biasanya aku tuh selalu nge-share bagaimana cara menambahkan berat badan, terus juga aku nge-share tips-tipsnya, rekomendasi produk, dan segala macamnya. Aku biasanya sering sharing mengenai cara menambahkan berat badan. Nah, ternyata dari teman-teman aku dan juga beberapa orang banyak yang minta tips gimana cara menurunkan berat badan. Ini sangat-sangat bertolak belakang banget ya dari video aku yang biasanya. Cuman memang aku sebelumnya sempet banget mengalami berat badan yang udah sangat-sangat gendut menurut aku untuk tinggi badan aku yang 158, 159 atau 160, aku lupa, pokoknya kisaran itu deh. Dan itu merupakan berat badan yang udah cukup berat banget, 60 kg untuk tinggi badan aku yang segitu. Memang kalau dihitung-hitung itu udah kalau dihitung-hitung itu memang masih kategori ideal, cuman udah masuk ke ideal yang gendutan banget atau yang cenderung udah ke gendut-gendutan gitu lah ya kan ceritanya. Nah, jadi aku bakal sharing gimana sih cara aku untuk mendapatkan kembali berat badan yang ideal dengan tinggi badan aku, yaitu aku ngedapatin berat badan yang sekarang 52 kg. Jadi itu udah sangat pas atau ideal dan stabil dengan tinggi badan aku. Nah, aku bakal sharing semuanya di video ini. Jadi buat kalian yang ingin menurunkan berat badan tapi susah dan juga males gitu kan olahraga, ini video yang pas buat kalian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru datang ke channel aku, subscribe dulu di bawah dengan cara diklik tombol merahnya. Dan terus juga di like video ini, share, dan follow juga Instagram aku di @suciaisyah22. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, kali ini aku bakal lebih santai aja dan gak bakal terlalu banyak mungkin membahas sesuatu yang kayak biasa. Kita bakal ngobrol santai dulu sebentar, sekitar beberapa menit. Dan ini juga sebagai sharing aku, jadi kalau misalnya kalian agak boring atau nggak mau denger, nggak apa-apa, nanti kalian bisa skip videonya ke menit yang bakal aku kasih ke kalian, atau mungkin lebih bagus kalian nonton dari awal sampai selesai, karena cerita atau sharingan ini sangat berkaitan. Kalau kalian nggak nonton dari awal sampai selesai, ini bakal agak nggak nyambung gitu ya guys. Jadi lebih baik kalian tonton videonya tuh jangan di skip-skip. Oke, aku bakal sharing dulu cerita awal mula gimana sih sampai aku bisa ngedapatin berat badan yang udah memang agak gendut. Bukan agak sih, memang udah gendut gitu kan, 60 kg. Jadi aku kan memang udah sering tuh nge-share bagaimana cara menambahkan berat badan. Sampai-sampai aku kayak udah ngerasa nyaman dan udah kayak ngerasa itu sebuah kebiasaan aku dan sudah menjadi hobi gitu kan. Aku malah makannya terlalu masih berlebihan, terus aku juga masih suka minum susu kotak, minum susu full cream, terus aku juga pokoknya masih terlalu santai dan merasa kalau aku tuh masih kurus atau masih kurang berat badannya. Jadi kan emang aku tuh orangnya susah banget buat gemuk. Kalian bisa cek lah video pertama aku, di situ aku udah share banyak banget. Pokoknya aku udah dapat banyak banget kayak sekitar kayak berbagai macam perkataan, julukan, ejekan, bulian, pokoknya semuanya tuh bener-bener buat aku sedikit down. Dan aku justru takut banget kalau berat badan aku bakal kurus lagi gitu kan. Jadi untuk aku pribadi, aku tuh gak mengira kalau aku bisa mendapatkan berat badan yang 60 kg. Itu kayak aku kaget banget. Pas itu aku sempat pergi ke apotek kayak beli sesuatu gitu, terus ada timbangan di situ, jadi aku nimbang dan sumpah kaget. Sumpah kaget banget, ternyata 60 kg itu seumur hidup adalah berat badan aku yang paling berat. Pokoknya teman-teman aku yang jumpa atau yang kenal aku dari kecil, dari sekolah itu bakal nyadar banget. Kayak mereka pada bilang, ih sumpah kok sekarang gendutan, kok sekarang jadi lebih tembem, lebih cabi gitu kan. Jadi kayak
apa sih gitu, mau kalian tuh apa? Aku kurus dibilang kurusan, dibilang kurang gizi, dibilang anak SD, dibilang gak bahagia. Giliran udah gemuk dibilang gendutan. Jadi di video kali ini aku juga sedikit memberikan pesan buat teman-teman, kalau misalnya ada teman kalian, ada orang yang kalian lihat itu kurus, mau itu gemuk, mau itu gimana pun keadaan fisiknya, please banget jangan bilang kok kurusan sih, kok gendutan sih, kok agak jerawatan sih, kok agak gini sih gitu sih, pokoknya bla 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 bla. Jangan dibilang gitu. Lebih baik kalian ya ngomongnya tuh lebih ada gitu, bahasa yang lebih sopan yang nggak bikin mereka sakit hati, karena itu sama aja kalian body shaming. Dan kalau kalian bilang kok kurus banget sih, kurang gizi, terus kok gendut banget sih kayak ibu-ibu gini, itu kalian ngehina orang tersebut, sama aja kalian menghina ciptaan Tuhan. Jadi please banget jangan ngelakuin itu. Nah sekarang kita bakal langsung aja masuk ke poinnya, yaitu bagaimana sih tipsnya dan caranya aku bisa menurunkan berat badan dari 60 kg menjadi 52 kg, itu turun sekitar 8 kg. Cuman kalau untuk ukuran pipi ini bener-bener nggak bisa diturunkan, karena memang dari sana kali udah permanen gitu kan, aku nggak tahu. Pokoknya ntar aku bakal kasih cuplikan atau foto lah ya, nggak mungkin cuplikan, aku jarang bikin video. Pokoknya aku bakal kasih foto ketika aku masih 60 kg terus juga udah turun. Pokoknya aku bakal selipin foto-fotonya, kalian bisa lihat aja perbandingannya. Cuman kalau misalnya agak kurang banyak itu ya maklumin aja, karena aku kurang pede banget berfoto pada saat gendut ya kan. Jadi semua angle atau semua tempat, semua sisi di foto itu kelihatan gak ada yang bagus. Untuk tips yang pertama adalah mulai mengurangi konsumsi camilan atau makanan yang berlebihan. Ketika aku masih kurus, itu merupakan sebuah cara yang aku lakukan untuk aku menambahkan berat badan biar nggak kurus lagi kan. Cuman di sini kasusnya kan udah lain, udah beda. Berat badan aku tuh udah cukup banget di situ, sekitar 52, 53, 54 itu udah cukup banget. Jadi karena aku masih ngerasa kayak nyaman gitu ngejalaninnya, terus masih ngerasa kurus, masih ngerasa gak gendut, dan masih ngerasa takut kalau nggak aku jalanin aku malah jadi kurus lagi. Jadi aku nggak sadar, maka semakin berat lah berat badannya, semakin naiklah berat badannya. Jadi aku harus banget ngelakuin cara yang pertama ini, yaitu mengurangi konsumsi cemilan yang berlebihan dan juga makan yang berlebihan. Nah kalian juga nih teman-teman, kalau misalnya mau menaikkan berat, kalau kalian mau menurunkan berat badan, kalian harus lakuin cara ini. Jadi jangan lagi konsumsi cemilan yang terlalu berlebihan, jangan lagi konsumsi makanan berlemak seperti gorengan, itu dikurangin banget. Terus seperti nasi, mie, itu bener-bener porsinya harus dikurangkan. Karena di sini aku bukan yang diet ekstra banget, karena aku takut gak bakal bisa naik lagi berat badannya. Kan kalian ngerti di sini kasusnya aku udah pernah susah banget naikin berat badan. Jadi bener-bener harus pelan-pelan dan dikurangin sedikit-sedikit dulu, nggak langsung aku diet ketat gitu, nggak ya teman-teman. Sekarang kita bakal langsung aja ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah mulai mengurangi tidur yang berlebihan. Nah, kan kalian udah jelas banget kan tahu kalau kita itu bener-bener harus tidur yang cukup, minimal atau maksimal. Pokoknya satu malam itu kan harus tidur 8 jam. Jadi itu udah dibuktikan melalui studi dan juga penelitian. Kita harus tidur 8 jam. Nah, kalau misalnya kita di sini ingin menurunkan berat badan, usahakan tidurnya tuh dicukupkan aja 8 jam. Jangan terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan justru bikin lemak-lemak itu semakin menimbun dan jadi semakin gendutan. Untuk cara ketiga yang aku lakuin adalah stop konsumsi makanan berlemak seperti susu full cream, nasi, dan berbagai jenis kalori-kalori yang biasa aku konsumsi pada saat dulu aku ingin menambahkan berat badan. Jadi itu bener-bener aku stop konsumsinya, karena itu bener-bener tinggi banget lemaknya, tinggi banget karbohidratnya, dan itu bikin cepat gemuk.
Jadi kan dulu biasanya aku kalau misalnya minum atau jalan-jalan gitu, makan-makan gitu, pastinya aku minum kayak susu full cream, susu coklat. Terus kalau minum jus itu jus pokat, itu pokoknya yang bener-bener tinggi banget karbohidratnya dan bikin cepat gemuk. Jadi sekarang itu bener-bener aku stop. Kalau misalnya pengen ya sekali-sekali nggak apa-apa sih, cuman untuk sekarang aku udah nggak pernah lagi minum susu kotak full cream karena itu bener-bener tinggi banget karbohidratnya. Kalau memangnya pengen banget untuk minum itu, aku pilih yang rendah lemak. Oke, kalian harus ikutin cara yang ketiga. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak suka susu ya itu bagus banget sih, jadi kalian nggak perlu mengurangi. Untuk tips yang keempat atau cara keempat yang aku lakukan adalah mengganti konsumsi minuman yang tadi seperti susu full cream, terus jus alpukat itu ke minuman yang lebih cenderung ada rada rasa-rasa asem gitu kan, seperti jus jeruk atau mungkin lemon hangat, pokoknya yang berbau vitamin C seperti kayak ada tuh yang di kemasan, aku lupa deh namanya, UC yang ada di iklan-iklan itu dah. Pokoknya yang botol kaca, nanti bakal aku tampilin gambarnya di sini. Pokoknya yang itu masih ada vitamin C-nya, itu bagus banget untuk ngebakar lemak pada saat kalian makan makanan berlemak, makan makanan pedas. Itu kalian lebih baik dan disarankan untuk minum jeruk hangat atau lemon hangat, pokoknya yang asam gitu, karena itu bisa membakar lemaknya dan juga ngedetox tubuh, membakar racun. Dan selain itu juga bagus untuk kulit dan juga menghindari sariawan dan untuk penyakit-penyakit tenggorokan, terus penyakit-penyakit seperti sariawan juga tadi udah sebut ya, terus kayak bibir pecah-pecah, bibir kering, pokoknya itu bagus banget. Selain itu kalian juga masih tetap boleh banget konsumsi buah, cuman kalian pilih buah yang bener-bener nggak bikin lemak, kalian pilih buah-buahan yang nggak bikin berat badan kalian cepat naik atau yang mengandung gula terlalu berlebihan dan terlalu padat. Seperti yang tadi aku sebut, buah alpukat itu terlalu tinggi karbohidratnya, jadi buat kalian yang ingin menurunkan berat badan disaranin jangan konsumsi itu dulu. Jadi aku lebih merekomendasikan kalian mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, terus juga seperti pepaya, dan juga bisa konsumsi apel dan buah pir. Itu kaya banget akan antioksidan dan itu kandungan airnya juga banyak banget sehingga bagus untuk pencernaan dan gak bikin lemak-lemak yang membandel. Untuk tips yang kelima atau cara yang kelima yang aku lakukan adalah mengatur pola makan. Nah, biasanya kan aku itu makan bener-bener 3 kali sehari karena ingin menambahkan berat badan. Dan yang 3 kali itu bener-bener aku makan nasi. Itu porsinya udah nggak ngerti lagi nasinya, udah banyak nasi, udah pakai nasi, udah pakai sambal, udah pakai sayur, pokoknya itu udah lengkap banget karena disitu memang kasusnya ingin menambahkan berat badan, jadi memang harus wajar gitu kan. Nah, kali ini kita harus mengatur pola makan yang berbeda dari yang biasanya, jadi kita nggak bisa lagi makan terlalu banyak dan terlalu sering. Jadi kita hanya boleh makan berat itu pada saat siang hari, itu sekitar jam 12 siang dan jam 1, pokoknya antara jam-jam itu jangan sampai jam 3, jam 4 itu udah jangan banget karena udah nggak bagus banget nanti pada saat malam hari justru kalian bakal lapar. Nah, setelah itu kalian juga boleh makan berat lagi pada saat malam sekitar jam 7 atau jam 6. Pokoknya kalian nggak boleh lagi makan berat di atas jam 9 atau jam 10, 11, 12 itu sebaiknya jangan karena udah bakal bikin lebih gendut, swear deh bakal bikin lebih gendut. Nah, untuk sarapan di sini aku saranin ke kalian jangan sarapan nasi karena itu berat banget, kalorinya terlalu banyak, karbohidratnya juga tinggi banget. Jadi kalau sarapan di sini karena aku juga memang nggak bisa sarapan makan nasi, walaupun aku kemarin ingin menambahkan berat badan, itu jarang banget aku sarapannya makan nasi. Karena memang kalau udah makan nasi pasti ujung-ujungnya nanti sakit perut. Dari dulu memang nggak dibiasakan untuk sarapan
makan nasi. Jadi aku tuh bisanya makan nasi tuh jam-jam 10 ke atas. Situ aku biasanya tuh cuman makan roti atau makan kue atau mungkin minum susu. Itu udah cukup banget. Pokoknya ada sesuatu yang ngeganjel yang masuk ke perut aku biar ada staminanya, itu udah cukup banget. Jadi menurut aku kalau ingin menurunkan berat badan, sebaiknya pada saat sarapan kalian bisa makan roti atau mungkin mau makan mie juga nggak masalah sih. Terus jangan makan makanan yang berlemak dulu pada saat pagi hari, karena itu posisinya kita masih baru bangun dan masih baru ingin kembali lagi sistem pencernaannya. Jadi lebih baik makan makanan yang ringan-ringan dulu. Untuk tips yang keenam adalah perbanyak aktivitas dan juga sibukkan diri kalian. Nah, ini benar-benar ngaruh banget sih kalau menurut aku, karena aku sendiri pun udah ngerasakan. Kalau misalnya dulu itu case-nya aku belum ada aktivitas, itu benar-benar sibuknya tuh di rumah doang dan gak ada sesuatu yang menjadikan aku harus pikirannya mengarah ke hal lain. Jadi bakal bikin cepat gemuk banget. Jadi di sini kita harus menyibukkan diri dengan hal lain, seperti misalnya kalian kuliah atau mungkin ada pekerjaan, terus misalnya ada hal-hal lain lah gitu, pokoknya apa aja, entah itu bisnis, entah itu usaha, entah itu mungkin lagi sekarang ngebangun channel YouTube. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kalian lakukan atau kalian sibukkan diri kalian dengan itu, kalian fokuskan. Jadinya kalian bakal kayak nggak terlalu berpikir ingin makan terus-terusan, terus nggak terlalu ingin males-malesan. Pokoknya kalian bakal lebih produktif lah gitu. Jadi kalian bakal lebih santai dan berat badan kalian juga bakal nggak gampang lagi naik, karena di sini karena kalian itu ada kegiatan dan ada aktivitas, dan kalian gak cuma males-malesan di rumah. Itu bener-bener ngaruh, dan kalian bakal pikirannya tuh terfokus ke hal-hal yang seperti itu atau ke hal-hal yang lain, gak hanya fokus ke kalian aja. Kalau misalnya gak ada aktivitas, pasti kalian bakal mikirinnya cuma tidur, makan, jalan-jalan. Pokoknya gak ada gitu hal yang buat kalian itu ada tanggung jawabnya atau ada bebannya sedikit. Jadi itu juga sangat-sangat berpengaruh untuk menurunkan berat badan. Selain kalian bisa lebih produktif, kalian juga bisa lebih gampang banget untuk mendapatkan berat badan yang ideal dan gak kegendutan. Untuk cara yang ketujuh atau tips yang ketujuh yang aku lakukan adalah kalian harus memperhatikan kondisi tubuh kalian. Nah, pastinya setiap tubuh orang itu berbeda-beda dong kondisinya. Ada yang cepat gemuk, ada yang cepat kurus, ada yang justru susah gemuk, gampang kurus, ada yang kurusnya gampang, gemuknya susah. Gitulah pokoknya kondisi tubuh seseorang itu berbeda-beda. Nah, kalau aku di sini kan memang susah banget waktu itu untuk gemuk. Jadi aku nggak bisa yang kayak langsung ngelakuin diet ketat atau ngelakuin kegiatan dan ngelakuin sesuatu untuk menurunkan berat badan yang terlalu ekstra banget tuh aku nggak bisa. Jadi aku harus pelan-pelan banget, nggak bisa terlalu langsung berlebihan gitu, karena aku takut bakal kurus lagi dan susah lagi naik lagi kayak SD gitu kan. Jadi bener-bener harus aku lakuin tips-tips yang tadi tuh dengan cara pelan-pelan, perlahan, dan gak terlalu aku paksakan. Kalau misalnya aku memang butuh banget stamina dan memang butuh banget untuk mengkonsumsi nasi misalnya pada saat pagi hari, karena misalnya ada kegiatan kayak olahraga atau apapun itu pasti aku bakal usahakan. Kalau misalnya memang aku pulang kerja malam gitu sekitar jam 9, misalnya aku memang bener-bener lapar karena kecapean dan lain sebagainya, itu bakal tetap sih aku makan. Jadi itu bener-bener gak aku paksakan untuk tubuh aku, bener-bener gak harus gak makan. Apa sih? Nope. Memang harus nggak makan, nope. Memang harus ditahan. Nope. Kalau misalnya udah nggak kuat, enggak. Karena aku nggak mau memaksakan tubuh aku sendiri, karena takutnya malah sakit gitu kan. Jadi tetap harus perhatikan kondisi tubuh kalian. Kalau misalnya kalian nggak bisa dipaksakan, jangan dipaksakan. Oke, biar nggak terjadi hal-hal di luar kendali kita.
Untuk tips yang ke-8 adalah mengganti piring makan aku yang biasanya yang besar itu dengan piring yang lebih kecil. Ini sebenarnya tipsnya ngawur kan, kayak nggak masuk akal. Apaan sih kak, nggak nyambung banget, orang mau nurunin berat badan kok malah disuruh ganti piring, yang ada beli piring baru gitu. Enggak ya teman-teman, tidak seperti itu. Karena di sini itu bener-bener ngaruh banget di aku udah ngerasain sendiri perbedaannya, dan itu bekerja banget. Kalau misalnya kalian makan pakai piring yang gede, nanti aku bakal taruh deh fotonya biar kalian bisa ngebayangin. Itu pasti kalian bakal menu-menuhin piringnya, kayak misalnya masih ada space yang kosong itu bakal kalian isi. Terus juga pokoknya bakal lebih banyak gitu porsinya kalau kalian makan di piring yang ukuran besar. Sementara kalau kalian ganti dengan ukuran yang lebih kecil, itu justru lebih meminimalisir porsi yang tadi kalian masukin ke piring yang sebelumnya menjadi lebih sedikit. Dan itu juga bagus banget untuk kalian yang ingin menurunkan berat badan atau diet. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengurangi porsi makan kalian atau mengurangi kalian pada saat mengambil makanan karena udah biasa gitu, kalian coba deh ganti piring yang kalian gunakan biasanya itu ke yang ukuran lebih kecil, karena itu ngaruh banget. Jadinya kita tuh kayak ada rasa udah penuh nih, padahal kan itu piringnya diganti. Dan pada saat udah dimakan pun kayak udah merasa kenyang, karena sebenarnya kita tuh kalau misalnya lapar terus makan banyak, itu tuh memang dari kitanya aja yang ngerasa itu sebenarnya masih kurang. Sebenarnya dari badan kita atau dari tubuh kita itu udah cukup banget, kitanya aja yang masih ngerasa kayak masih lapar, mungkin karena ada setan kali ya. Gak tau deh, pokoknya kalian coba lakuin tips yang ini, semoga aja benar-benar bisa di kalian, karena di aku benar-benar ngaruh banget. Untuk tips yang terakhir atau yang ke-9 ini adalah yang paling penting banget, yaitu niat, sabar, dan konsisten. Tidak hanya untuk kalian yang ingin menambahkan berat badan, mau menurunkan berat badan, mau menghilangkan jerawat, mau pokoknya segala macam lah yang kalian inginkan, itu benar-benar harus didasari dulu dari niat. Pertama, kalian harus niat. Kira-kira niat kalian itu apa sih untuk menurunkan berat badan tuh biar apa gitu kan. Kalau aku kemarin tuh memang pengen biar lebih sehat, lebih ideal, dan lebih enak gitu dilihatnya, dan nggak bikin susah cari baju, dan nggak bikin terlalu ngepas banget. Terus juga karena ada kerjaan yang memang mengharuskan kayak lebih ideal gitu, dan nggak terlalu berlebihan berat badannya gitu kan. Terus kalian juga harus sabar, karena kalau kalian nggak sabaran itu percuma aja, pastinya kalian bakal kesel di tengah jalan, bakal gagal, dan kalian bakal emosi, apaan sih nih udah capek-capek malah nggak ada turun-turunnya, malah makin gendut. Itu kalian harus sabar, niat. Dan yang ketiga adalah konsisten. Jadi kalian harus nerapin tips yang aku sebutin tadi, dan kalian harus konsisten ngejalaninnya, jangan setengah-setengah. Pokoknya harus dilakukan dengan konsisten biar hasilnya juga maksimal, dan gak bakal bikin kalian tuh gemuk lagi, turun lagi, gemuk lagi, turun lagi. Karena ini udah, anggap aja ini tuh kayak games. Jadi kalian tuh sekarang tuh lagi ngelakuin games. Terus kalau misalnya kalian berhasil, kalian bakal menang. Kalau misalnya kalian udah ngelakuin ini tuh seneng, enjoy, dan gak merasa terbebani, maka kalian nanti bakal terbiasa dan ngerasa ini adalah sebuah hal yang udah jadi kebiasaan atau aktivitas kalian setiap harinya. Oke, itu tadi adalah video dari aku, bagaimana caranya menurunkan berat badan, dan juga tips-tips, dan juga sharing sedikit mengenai cerita aku, bagaimana kisahnya sampai naik dan segendut itu. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ke channel aku, dan follow juga Instagram aku di @suciaisyah22. Terus kalian juga harus banget share video ini ke teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.